Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Yang populer apa? As-sadaqah. Baru-baru ini ada seorang tokoh mengatakan zakat itu tidak penting. Zakat itu tidak penting. Bahkan kalau kita mau maju, kita harus meninggalkan zakat. Belum pernah saya temukan dalam satu riwayat manapun, mulai dari baginda Nabi sampai terakhir Andalusia, sampai terakhir Turki Utsmani, tidak ada satupun tokoh-tokoh Islam ketika itu yang mengatakan meninggalkan zakat. Tidak ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan yang hadir malam hari ini husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, judul kita malam hari ini sederhana saja, hilangnya sikap peduli terhadap sesama. Saya ulangi sekali lagi, judulnya hilangnya sikap peduli terhadap sesama. Bermula dari cerita seorang profesor, associate profesor, Dr. Adyan Husaini, yang mau mengecek tulisan beliau boleh dicek di beberapa tulisan juga ada artikel beliau. Beliau kebetulan ketua daripada Dewan Dakwah DDI, Dewan Dakwah Indonesia. Dr. Adyan Husaini mengatakan dalam tulisan artikelnya itu hilangnya simpati atau sikap tidak peduli terhadap sesama. Apa alasan? Alasan ini adalah dikembalikan kepada umat muslim secara utuh atau secara menyeluruh. Nabi pernah mengatakan dalam satu riwayat, la yabqal Islam illa ismuh wa la yabqal Quran illa rasmuh. Itu yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi berkata, bada'al Islam gharib wa sayaudu kama bada'al gharib. Fatuba lil ghuraba. Kata Nabi dalam hadis pertama, Islam akan hilang, tapi bukan hilang oleh orang asing, tapi hilang di tangan umat muslim. Yang kedua, Al-Quran akan hilang kecuali tinggal namanya saja, rasmuhu. Apakah Nabi menyampaikan ini tanpa alasan? Tidak. Nabi menyampaikan dengan alasan. Apa alasan yang disampaikan oleh Nabi? Yang pertama, Nabi mengkhawatirkan hilangnya nilai-nilai Islam dari tubuh umat muslim sedikit demi sedikit. Kita mulai dari sejarah. Turki Utsmani runtuh 1924 akhir, atau ada yang mengatakan 1925. Ketika Turki Utsmani ini runtuh, naik Kemal Atatürk. Di masa yang sama, sistem khilafah berubah dari sistem republik. Dari Sultan Abdul Hamid atau sistem khilafah
berubah menuju sistem republik. Pertanyaannya adalah siapa orangnya? Orangnya adalah Menteri Pertahanan Turki ketika itu. Namanya Kemal Atatürk. Kemal Atatürk di dalam diam bermain. Kata Kemal, aku punya komunikasi dengan berbagai macam negara di bidang militer. Dan aku paham strategi itu seperti apa. Dengan hasutan belakang yang begitu kuat dari beberapa negara, Prancis, Inggris, satu lagi Jerman. Perlu digarisbawahi, Amerika tidak masuk dalam catatan. Amerika baru menampakkan giginya pada Perang Dunia Kedua. Sebelum itu tidak ada nama Amerika. Jadi sampai hari ini, termasuk pemegang terkuat negara pemenang Perang Dunia Pertama, Inggris. Jadi Inggris itu tidak bisa dilawan karena memang pada saat itu Inggris menguasai dan Amerika tidak ada. Orang cuma kenal dengan Amerika Latin tapi tak kenal dengan Amerika itu apa. Baik, kembali kepada poinnya. Kemal Atatürk naik. Kata Kemal Atatürk melalui hasutan-hasutan yang membiayai dan mendanai. Satu, hilangkan agama. Tidak boleh ada bahasa Arab. Azan harus pakai bahasa Turki. Mengaji tidak boleh di tempat terbuka. Tidak ada toa, tidak boleh ada yang mendengar. Kalau ingin mengaji, mempelajari agama, boleh di tempat-tempat tersembunyi yang tidak boleh bercampur atau didengar orang. Semenjak saat itu nilai agama mulai hilang di tanah Turki yang dulu dikenal dengan Konstantinopel. Kelak akan bangkit kembali, Konstantinopel itu akan bangkit dalam waktu yang dekat insya Allah. Kembali kepada poin tadi. Ketika Turki Utsmani ini runtuh, hilang, seiring hilangnya Turki Utsmani, hilang juga nilai-nilai agama. Masuklah istilah sekularisasi. Masuklah istilah sekulerisme. Memisahkan agama dengan kehidupan. Terutama dalam aturan pemerintahan. Kalau bahasa lainnya politik lah. Oleh Kemal Atatürk mendengar hasutan, dulu ada namanya Gerakan Pemuda Turki, Türk-Young Movement. Ada gerakan pemuda Turki yang pada akhirnya ikut melengsarkan Sultan Abdul Hamid yang terakhir. Jadi Bapak Ibu, pengkhianatan demi pengkhianatan pernah terjadi. Saya akan sampaikan dua pengkhianatan terjadi terhadap Turki Utsmani. Tapi mohon jangan ada yang suuzon. Dan mohon tidak ada yang berpikir negatif. Karena ini sejarah. Di dalam sejarah pernah terjadi pengkhianatan terhadap Turki Utsmani. Yang pertama, Syarif Hussein. Seorang ketika itu ditugaskan menjadi gubernur Hijaz yang menaungi Mekah dan Madinah. Oleh Inggris ditawarkan, engkau mau jabatan, kekuasaan dan kerajaan? Kalau engkau mau bergabung bersama kami, kami siapkan persenjataan untuk memberontak kepada Turki Utsmani. Ini sejarah. Ingat Bapak Ibu, ini sejarah. Yang kedua, pernah terjadi pada masanya dalam sejarah. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah dengar silahkan, tidak ada masalah. Salah satu di antaranya ada salah satu di antara kelompok muslim dagang, juga politikus, Ibnu Saud pada saat itu bekerja sama juga dengan Inggris dalam perjanjian mereka. Ada dua perjanjian. Pertama dengan Syarif Hussein, yang kedua dengan Ibnu Saud. Pertanyaannya adalah, mana yang akan diperkuat oleh Inggris untuk masuk dalam jajaran Inggris? Karena salah satu cara untuk menghancurkan Turki Utsmani harus dengan merusak umat muslimnya, orang dalamnya. Ini strategi yang dipakai Donald Trump sekarang. Lebih kurang. Bernama Theodore Herzl. Ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid II.
karena meminta sebidang tanah yang kelak ingin mereka dirikan Jadi Bapak Ibu, ini mumpung malam hari ini kita cuci otak sedikit demi sedikit, bahwa Theodor Herzl mendirikan gerakan Freemasonry ketika ditolak oleh Sultan Abdul Hamid ketika mereka meminta sebidang tanah di tanah Palestina hari ini. Tapi Bapak Ibu tahu apa jawaban daripada apa jawaban daripada Theodor Herzl? Apa kata Theodor Herzl? Kami punya duit, kami bisa kuasai dunia, kami bisa menghabiskan membayar semua utang piutang Turki Utsmani. Ketika itu Turki Utsmani punya hutang besar kepada Jerman. Jerman itu tempat berhutangnya Turki Utsmani dalam proyek rel kereta api dari Turki sampai ke Mekah untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, singkat cerita, pergeseran nilai mulai terjadi. Kata Theodor Herzl, kelak kalian akan kami habisi, kami musnahkan. Sejalan itu Bapak Ibu, tak lama kemudian 1924 akhir tadi runtuh Turki Utsmani. Mereka merebut generasi muda Turki. Mereka sekulerkan. Tidak ada satupun yang tidak sepakat dalam dunia pemikiran Islam tentang persoalan yang saya sampaikan. Hampir semua sepakat kecuali kaum-kaum yang mohon maaf, mereka belajar ke Eropa, balik ke sini mencuci kepala orang-orang Muslim yang taat beragama. Dengan model apa mereka cuci? Mengurangi nilai-nilai agama. Satu. Yang kedua, apa hasilnya? Hasilnya adalah ketika Turki Utsmani runtuh, nilai Islam tidak lagi dipakai. Sampai hari ini masih terasa. Fathullah Gulen bersama dengan Recep Tayyip Erdogan, yang ketika itu bukan Erdogan jadi pemerintahnya, bukan presidennya, bukan, tapi Fathullah Gulen. Mereka pada saat itu mendirikan satu kelompok yang politik mereka bangun disebut dengan politik identitas. Satu, apa politik identitas yang mereka bangun? Satu, agama. Yang kedua, budaya. Erdogan, Fathullah Gulen mengatakan kepada masyarakat Turki, tidakkah terasa hilangnya nilai agama dalam tubuh umat Muslim? Satu ketika Bapak Ibu, saya berangkat ke Turki, masuk salah satu hotel di Turki. Saya tanya, Anda Muslim? Muslim. Anda sholat? Tidak. Anda Muslim? Muslim. Apakah Anda tahu arah kiblat? Cuma mau tanya arah kiblat. Dia jawab satu saja, Pak, di belakang hotel ini ada masjid, di situ aja. Kami tidak tahu kiblatnya kemana. Saking terasanya sekuler yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk dari 1924 sampai tahun 2022 saya berangkat ke Turki. Mereka masih menyimpan rasa kebarat-baratan, pemisahan agama antara diri mereka dengan pemerintahan mereka dan kehidupan mereka. Bahkan target kami Muslim, istrinya orang Indonesia. Anda tidak salat, saya bilang. Dia jawab, don't ask me about religion. Jangan tanya tentang agama. Dan jangan tanya tentang ketaatan saya. Mengapa menjadi sensitif bagi mereka? Sebegitu ramanya mereka dijajah oleh agama, oleh orang-orang Yahudi untuk menghilangkan penjajahan agama. Indonesia termasuk negara yang menjadi salah satu tujuan sekulerisme, pluralisme, liberalisme, memisahkan agama daripada kehidupan umat Muslim di Indonesia. Kita ambil contoh. Baru-baru ini ada seorang tokoh mengatakan zakat itu tidak penting. Zakat itu tidak penting. Bahkan kalau kita mau maju, kita harus meninggalkan zakat.
Belum pernah saya temukan dalam satu riwayat manapun, mulai dari baginda Nabi sampai terakhir Andalusia, sampai terakhir Turki Utsmani, tidak ada satupun tokoh-tokoh Islam ketika itu yang mengatakan meninggalkan zakat. Tidak ada. Pertanyaannya adalah apa alasannya? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah pergeseran nilai-nilai agama. Orang-orang yang tidak memiliki keimanan menjadi problem besar atas pergeseran nilai agama pada diri dia sendiri. Dulu sempat terjadi ingin diadakannya penghilangan mata pelajaran agama, dijadikan ekstrakurikuler. Ini masalah. Ini yang disebut oleh Nabi, pelakunya umat muslim yang benci terhadap nilainya umat muslim. Yang disebut oleh Nabi, hilangnya Islam di tangan umat muslim itu sendiri. Mengapa ini perlu kita sampaikan? Agar kita ini sadar, terbuka mata kita, betapa dunia ini kacau, betapa Yahudi serius menggeserkan nilai agama dari tubuh umat muslim sedikit demi sedikit. Pergeseran budaya, kita lihat umat muslim, terkhusus orang Riau pada masanya. Dahulu ketika kami kecil, pakaian wanita-wanita orang-orang Melayu adalah apa namanya itu, bukan belangko, pakaian Melayu wanita, gamis-gamis begitu, sebaju kurung. Sekarang tak ada yang pede, semua pakai celana jin, bangga menampakkan lekuk tubuh mereka. Bahkan Dr. Adian Husaini mengatakan, di akhir zaman ini, kata beliau, salah satu pergeseran nilai khusus bagi perempuan, mereka bangga menampakkan keseksian tubuh mereka. Pertanyaannya adalah, apakah mereka tidak mengerti agama? Mengerti. Apakah mereka beriman dengan agama? Tidak. Karena orang yang beriman dengan agama, beriman dengan Allah, mustahil bagi mereka melecehkan agama mereka sendiri. Artinya kita hari ini berada di tengah umat-umat yang melakukan pelecehan-pelecehan terhadap agama. Hanya saja umat muslim hari ini tidak peduli terhadap keadaan tersebut. Semua diam, sunyi senyap, seolah-olah membisu dan mengaminkan perbuatan-perbuatan kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan. Bahkan pelakunya adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang memang mereka memiliki kemampuan untuk merubah sistem tersebut. Hadirin sekalian yang berbahagia, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, ketika umat muslim acuh atau tidak peduli dengan kerusakan dan keruntuhan moral dan agama, menjadi sebab akan datangnya azab dan kecelakaan bagi umat muslim itu sendiri. Sekalipun yang sholat, sekalipun yang berada di dalam masjid, rajin sholatnya, rajin tahajudnya, tapi kalau mereka tidak simpati dengan keadaan seperti ini, tak ada istilah kebaikan bagi kita semua. Allah tetap akan menghancurkan. Ketika Allah menginginkan untuk menghancurkan satu kaum, Allah hancurkan semua, sekalipun di dalamnya ada orang-orang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.